Shalom, sahabat GKPS TV yang saya cintai. Kita kembali bertemu di dalam renungan harian GKPS TV pada hari ini. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan atas berkat dan anugerah-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami. Sehingga pada hari ini kami boleh kembali untuk menikmati berkat, menikmati kelimpahan anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah Engkau tuntun kami dengan firman-Mu, sehingga pada hari ini juga kami beroleh kekuatan, beroleh tuntutan, sehingga kami boleh berjalan di dalam kehendak Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita untuk hari ini diambil dari kitab Amsal pasalnya yang ke-10, ayatnya yang kedua. Demikian firman Tuhan. Harta benda dari kefasikan tidak berguna, tetapi kebenaran menyelamatkan orang dari maut. Demikian firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Amsal adalah sebuah kitab yang disusun berdasarkan pengalaman-pengalaman kemanusiaan, dan secara umum Amsal-amsal ini lahir dari pengalaman Raja Salomo tentang kehidupan. Bahwa Raja Salomo juga mengalami ada banyak kehidupan yang melimpah, nama yang terkenal. Salomo juga menikmati kekuasaan, sehingga sesungguhnya apa yang dibutuhkan oleh seorang manusia, apa yang diinginkan oleh seorang manusia, sebenarnya Salomo telah menemukan dalam perjalanan kehidupannya. Tetapi Salomo juga punya kerinduan supaya pengalaman-pengalaman yang pernah dia alami itu baik secara positif maupun yang membuat dia kadang masuk ke dalam kehidupan yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Salomo ingin membagikannya supaya yang lain juga boleh hidup di dalam Tuhan dan tidak terjebak dalam kebodohan-kebodohan. Seperti dalam firman Tuhan ini, harta benda dari kefasikan tidak berguna. Maksudnya, harta benda itu memang adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh setiap orang, setiap manusia. Tetapi ketika itu diperoleh dari kefasikan, diperoleh dari kejahatan, maka dapat dipastikan itu akan membawa dia kepada sesuatu yang akhirnya nanti membawa dia kepada kesia-siaan, hidup yang tidak berguna. Dan Amsal Salomo mengajak kita, mendorong kita supaya hidup di dalam kebenaran. Harta memang penting, uang memang penting, segala sesuatu yang kita cari di dunia ini penting dan kita membutuhkan. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana kita memperolehnya. Apakah itu dilakukan dengan kefasikan atau dengan kebenaran? Tentu kalau kita bandingkan dalam kehidupan di zaman sekarang ini, ada banyak berita, ada banyak isu-isu yang kita dengar, bahwa tidak sedikit orang yang memperoleh kekayaan ya tanpa peduli lagi dengan kebenaran. Bahkan ada banyak orang yang menghalalkan segala cara. Misalnya korupsi, mencuri, merampok. Semua itu adalah sesuatu upaya yang sesungguhnya sangat bertentangan dengan agama, sangat bertentangan dengan kehendak Tuhan. Maka Amsal ini sebenarnya sedang menuntun kita supaya di dalam kehidupan ini harta itu memang penting, tapi harta itu adalah alat, bukan tujuan. Sehingga kalau harta itu adalah sebagai alat,
maka kita akan menggunakannya untuk mencapai tujuan-tujuan yang Tuhan inginkan. Tapi sebaliknya, ketika harta benda itu merupakan tujuan, maka kita akan memanfaatkan segala sesuatu, bahkan memanfaatkan agama, memanfaatkan iman, memanfaatkan gereja untuk memperoleh harta benda yang kita inginkan. Jadi Tuhan menginginkan supaya kita hidup di dalam kebenaran. Karena kebenaran itulah yang dapat menuntun kita kepada sukacita, menuntun kita kepada keselamatan, bahkan keselamatan dari maut. Jadi salah satu pesan yang hendak dicapai di dalam Amsal ini adalah bahwa supaya orang-orang, khususnya orang-orang di generasi muda, supaya selalu mengutamakan kebenaran itu daripada harta benda yang ada di dunia ini. Karena harta benda dari kefasikan tidak akan berguna, tetapi kebenaran, walaupun mungkin itu menyakitkan, mungkin itu terkadang ya tidak menyenangkan, tapi yang namanya kebenaran pasti menuntun orang kepada sebuah jalan keselamatan. Itulah yang menjadi renungan bagi kita pada hari ini, dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam pekerjaan kita, di dalam lingkungan kita. Kadang kita digoda untuk melakukan apapun asal harta benda terkumpul. Tapi sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, kita ditantang untuk melakukan kebenaran senantiasa, untuk setia kepada kebenaran. Karena walaupun selangkah demi selangkah, sedikit demi sedikit, tapi kita meyakini kebenaran itu membawa kita kepada sebuah kehidupan yang Tuhan inginkan. Selamat untuk mencari harta, selamat untuk menjadikan harta benda itu sebagai alat untuk menemukan kebenaran Tuhan di tengah-tengah kehidupan ini. Jangan lakukan sebaliknya. Jangan biarkan harta itu menjadi tujuan sehingga kebenaran dikorbankan. Biarlah dalam kehidupan kita sehari-hari kita semakin dituntun untuk melakukan kebenaran Tuhan. Selamat untuk melakukan aktivitas, selamat untuk melakukan kebenaran, setia kepada kebenaran-kebenaran yang Tuhan rindukan, Tuhan inginkan, supaya lingkunganmu, lingkungan kita semakin merasakan bahwa ada keselamatan di tengah-tengah dunia ini. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah meneguhkan hati kami, bahwa sesungguhnya apa yang kami miliki, apa yang kami cari, bahkan apa yang kami kumpulkan, harta benda, bukanlah menjadi tujuan utama dalam kehidupan kami. Tetapi Tuhan memanggil kami untuk melakukan dengan setia akan kebenaran Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Walaupun ada banyak godaan supaya kami melakukan berbagai cara, menghalalkan segala cara untuk mengumpulkan harta benda. Tapi renungan pagi hari ini Tuhan menuntun kami supaya kami tetap setia di dalam kebenaran Tuhan. Ajari kami Tuhan dalam setiap aktivitas kami, setiap langkah kami hari ini, supaya kami teringat tentang kebenaran Tuhan, melakukan hal-hal yang benar, hal-hal yang baik, hal-hal yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiri
Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti mata air di tanganmu mengalir kemanapun kau mau, tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa mengubah segala sesuatu. GKPS